Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu ini menjadi pondasi dalam hidup kami ketika kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang bisa memberkati kita pada saat hari ini adalah dari 2 Korintus 4 ayat 14. Kami baca di dalam bahasa Batak dan juga di dalam bahasa Indonesia. Allahu botohami naung paheheun Tuhan Yesusi, pahehehon ni ido nang hami rapon Yesusi, jala pajong jongon nado hami rapon hamu. Dalam bahasa Indonesia, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat diberkati firman Tuhan pada saat hari ini tentang kebangkitannya. Dia yang bangkit. Tuhan Yesus yang kita yakini adalah bangkit. Mati lalu bangkit. Itulah yang diajarkan kepada kita pada saat hari ini. Ketika kita menghadapi banyak hal pergumulan di dalam hidup kita, sering hidup kita atau badan kita ini, badaniah kita ini sepertinya mati, tidak mau bergerak atau tidak mau berusaha yang terbaik di dalam hidup kita. Sering karena kelelahan diri kita atau ketidakmampuan kita menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan kita, bahkan kita tidak mampu mengatasi masalah di dalam hidup kita, kita tidak mau berusaha melewati dan mencari solusi di dalam hidup kita, sehingga banyak hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena banyak pergumulan di dalam hidup kita atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, sehingga kita juga menjauhkan diri dari peribadatan-peribadatan atau persekutuan-persekutuan bersama dengan teman-teman atau saudara seiman. Nah, di dalam firman Tuhan ini, karena kita yakini bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah memikul salibnya, dan kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun harus bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk bagaimana keteladanan Tuhan Yesus itu supaya kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa hidup kita ini tidak mau down di dalam kehidupan kita, dan kita pun harus mencari solusi kesulitan di dalam kehidupan kita. Kemana kita pergi ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah di dalam kehidupan kita? Kita tidak pergi ke hal-hal gaib, dan kita tidak pergi kepada ahli-ahli nujum, atau kita tidak pergi ke dukun-dukun, atau tidak pergi kepada perundingan-perundingan, tetapi kita pergi hanya kepada Yesus yang telah kita percaya dan telah bangkit untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah meyakini Yesus telah bangkit, dan kita pun harus bangkit dari kehidupan kita yang lama menuju kehidupan kita yang baru. Segala iman, harapan, dan kasih yang kita harapkan dari Tuhan, itulah yang menjadi pengharapan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain yang bisa kita menerima berkat selain Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kiranya firman hari ini kita yakini betul-betul sumber berkat adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka jangan jauh dari Tuhan, datanglah, bangkitlah seperti Tuhan Yesus yang telah bangkit. Hadapi segala persoalan dan pergumulan di dalam hidupmu, bangkit hidupmu, dan semuanya akan bisa kamu jalani bersama dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang boleh kami bagikan saat ini. Marilah kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh kebaikan-Mu kami sudah boleh diingatkan oleh firman Tuhan pada saat hari ini bahwa kami akan bangkit dari kehidupan kami yang lama mengikuti kehidupan yang baru. Biarlah kehidupan kami yang lama Tuhan, yang kurang baik boleh kami tinggalkan, dan kami mau berubah oleh karena iman kami. Iman, harapan, dan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami, itulah yang boleh kami praktekkan di dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.